Halo adik-adik, kembali lagi bersama kami dah. Kali ini kita akan bahas soal bahasa Indonesia mengenai kalimat efektif. Langsung saja yuk kita lihat soalnya. Bacalah teks berikut. Eits, sebelum mengerjakan soal, kakak punya tips nih untuk kalian. Tipsnya, biasakan untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah membaca pertanyaan, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya kita cari dari sebuah teks. Jadi, saat membaca teks, kita sudah fokus terhadap apa yang dipertanyakan. Tentunya, hal ini bisa menghemat waktu kamu. Nah, kembali lagi pada soal tadi, pertanyaannya adalah kalimat tidak efektif pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus paham konsep dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah akan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Lalu, apa ya yang menyebabkan sebuah kalimat menjadi tidak efektif? Jawabannya adalah masalah dalam kalimat. Ada 3 masalah dalam kalimat yang bisa menyebabkan sebuah kalimat menjadi tidak efektif, yaitu kesalahan struktur, kesalahan diksi, dan kesalahan ejaan. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah kesalahan struktur. Kesalahan struktur terjadi ketika kalimat tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Contohnya, pada kalimat banyak buku kami telah baca. Dalam kalimat ini, strukturnya tidak sesuai dengan tata bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia memiliki struktur SPO atau SPOK. Sedangkan kalimat tersebut mengandung struktur OSP. Maka, pembenaran untuk kalimatnya menjadi kami telah membaca banyak buku, di mana strukturnya adalah S, P, dan O. Selanjutnya adalah kesalahan diksi. Kesalahan diksi terjadi ketika penggunaan kata dalam kalimat dilakukan secara tidak tepat. Misalnya, penggunaan kata berlebihan pada frasa para siswa-siswa. Harusnya cukup dengan menggunakan para siswa atau siswa-siswa saja. Karena bentuk para siswa atau siswa-siswa sudah mengandung unsur jamak. Jadi cukup pilih salah satu saja. Ketiga, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan terjadi karena penggunaan tanda baca yang salah. Misalnya, pada kalimat ibu membeli buah, sayur, dan lauk. Harusnya tanda koma disisipkan setelah kata sayur. Jadi, tadi adalah 3 kesalahan yang sering terjadi. Sekarang kita lihat lagi kepada soal nomor ini. Soalnya adalah kalimat tidak efektif pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Kita cek satu persatu. Kalimat pertama. Setiap awal tahun, pemerintah selalu mengambil kebijakan tentang harga BBM. Apakah dalam kalimat tersebut ada kesalahan struktur, diksi, atau ejaan? Jawabannya tidak. Sekarang kita lihat kalimat kedua. Keputusan daripada pemerintah tentang kenaikan harga BBM sangat mengejutkan. Apakah terdapat kesalahan? Ya, terdapat kesalahan diksi pada kalimat kedua. Harusnya kata daripada tidak perlu digunakan dalam kalimat ini, karena kata daripada digunakan untuk membandingkan 2 hal. Sedangkan dalam kalimat tersebut tidak ada hal yang dibandingkan. Maka jelas jawaban dari pertanyaan ini adalah B atau kalimat 2. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah mengerti belum? Mudah kan? Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa.